Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK dimanapun kalian berada. Masih bersama kita di Misteri Kejawen. Nah teman-teman, pada malam hari ini sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di saat kita melakukan ibadah puasa kita ini bisa sampai akhir gitu teman-teman. Nah teman-teman, pada kesempatan malam hari ini jadi gini, kita akan membahas satu kelahiran. Jadi banyak sekali pasangan suami zaman sekarang itu banyak sekali yang mungkin mengalami kesulitan dalam waktu melahirkan. Nah di sini nanti kita akan membahas bagaimana agar kita itu atau para istri itu bisa mudah melahirkan. Dengan cara bagaimana teman-teman, nanti kita langsung berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Nah jadi seperti itu. Nah karena perbincangan kita ini sangat menarik sekali, saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, silahkan subscribe teman-teman. Agar apa? Agar kalau kita setiap kali membuat video itu bisa muncul di beranda kalian. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita langsung menemui Ki Bopo Samudro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Ki Bopo Samudro. Sebelum kita membahas berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro, alangkah baiknya teman-teman siapkan kopi, siapkan rokok, bahkan kalau bisa siapkan camilan. Karena apa? Pembahasan kita ini kayaknya lebih sangat seru sekali teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan mari kita langsung berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Assalamualaikum Bopo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan untuk malam hari ini Bopo? Alhamdulillah sehat walafiat Mas. Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Bopo, ini kita mau membahas apa po ini po? Ini kita mau membahas tentang masalah untuk kaum ibu-ibu yang ingin melancarkan proses kelahiran biar normal, Mas. Oh, ya, ini sangat menarik sekali teman-teman. Seperti kata saya dari awal, pembukaan dari kita dari awal itu, kita di sini akan membahas untuk ibu-ibu yang biar mudah melahirkan gitu. Ini kelihatannya perbincangan kita ini sangat seru sekali. Monggo Bopo, ini waktunya saya serahkan kepada Bopo sepenuhnya. Sebelum dimulai Bopo silakan Bopo sapa dulu dengan semua pemirsa di rumah Misteri Kejawen Bopo. Iya, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita diberikan nikmat, kesehatan, rezeki yang lancar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, gini Mas ya, ini kita mau membahas masalah proses melahirkan seorang ibu yang pernah datang minta tolong, dalam artian
supaya persalinannya itu lancar. Satu ya lancar, nggak terjadi, nggak sampai operasi. Karena apa? Pada tahun dulu itu kan ya namanya biaya operasi kan masih mahal Mas ya. Iya Bos, sekarang mahal. juga mahal Bos. Oh gitu, iya ya itu. Nah, yang kedua ya selamat ya anak yang mau dilahirkan ya ibunya gitu. Nah, berawal gini Masnya. Ini dulu itu saya itu mendapatkan ini ijazah mengenai persalinan ini ada 2 macam ya. 2 macamnya itu gini Mas ya. Satu doanya Jawa, yang kedua doanya bahasa Arab, dalam artian doa-doa umum lah Mas, banyak yang gitu. Nah, setelah kita mendapatkan ijazah dari guru spiritual saya, nggak selang berapa bulan itu saya kok mendapatkan tamu minta tolong supaya persalinannya itu lancar gitu Mas. Nah, dia minta tolong intinya supaya nggak sampai merepotkan keluarga, baik dari suami mungkin orang tuanya yang mengandung maupun bapaknya gitu Mas. Karena sudah dibilangin dari kan pertama ya didiagnosis dokter kalau kandungan yang mau melahirkan itu posisinya itu nyungsang Mas. Itu mungkin sudah di apa namanya USG ya? Iya di USG. Oh iya, iya. Nah itu posisinya nyungsang. Nah nyungsangnya itu kalau ya kepala normal otomatis kepalanya harus kan di bawah Mas ya. Ini posisinya di atas. Sangat riskan sekali. Nah bahkan setiap gerak tuh kemiringannya tidak terlalu jauh lah Mas. Jadi ya atas kemiring gini. Yang jelas jalan keluarnya nggak mungkin kalau tidak dioperasi. Secara medis jelas gitu Mas itu. Nah di saat apa itu genting-gentingnya lah mau melahirkan, jaraknya tidak lama Mas, itu lebih kurang 10 hari apa 1 minggu Mas ya, saya itu lebih kurang segituan Mas, 10 hari apa 1 minggu lebih kurang gitu. Terus suaminya datang, intinya minta supaya persalinannya lancar. Terus ada syarat apa dan harus bagaimana. Oh gini Mas, akhirnya saya terangkan sedikit. Mas, kondisinya ibunya di mana? Sekarang di rumah sakit bersalin. Yang jelas saat itu kalau sebutkan kotanya Mas ya, di daerah Sidoarjo Mas. Itu pasiennya itu. Nah dari situ minta tolong lantaran panjenengan gimana istrinya itu tidak sampai operasi. Masalahnya dengan kondisi ekonominya yang saya itu mereka lagi Mas, taruhlah ekonominya lagi sulit lah. Si suami tidak kerja, dikeluaran dari salah satu pabrik, yang perempuan kerja tapi di pabrik juga cuma mungkin bagiannya gajinya kurang mungkin Mas ya, kira-kira gitu lebih kurang. Jadi berupaya supaya apa itu persalinnya lancar. Nah akhirnya saya tanyain Mas, setelah saya tanyain namanya istrinya yang mau melahirkan juga suaminya. Nah begini Mas, insya Allah semua itu lantaran Mas, tidak ada yang semua itu ada prosesnya. Setelah saya tanyain, satu saya minta tolong nanti disediakan gini Mas, aqua Mas. Akhirnya saya lewat media aqua, maksudnya bukan harus air murni lah intinya Mas, nggak harus Mas, nggak.
soal merek terserah, yang penting air murni yang belum bisa diambil dari sumbernya langsung, bisa beli di salah satu toko, yang penting belum terbuka lagi kemasannya mas, masih utuh. Nggak gini mas ya, ini harus utuh mas. Nah setelah kita lihat, kita doakan, terus saya minta tolong mas, bapaknya, ibunya, kelahirannya sudah diprediksi bidan itu susah memang mas. Ini nggak mungkin bisa, harusnya jalannya operasi, nggak mungkin anu. Nah akhirnya selang 3 hari itu mas ya, itu udah 3 hari, terus saya minumin ini dengan doa tertentu. Nanti doanya kita sebutkan mas biar anu. Nah, cuma saya minta tolong sebelum prosesnya itu, saya minta tolong kamu harus doa 1 istighfar dulu saja. Saya minta tolong itu. Nah setelah dia istighfar, Mbak minta ampun, Mbak punya kesalahan apa, mungkin dari orang tuanya, apa dari biasanya mas, yang paling deket itu orang tuanya, yang pernah saya yang pernah saya tangani ini mas ya. 1. Nah setelah saya suruh istighfar itu 3 hari mulai genting-gentingnya mas. Jadi taruhlah intinya sudah harus operasi kayak gitu. Akhirnya saya doakan. Doanya bagaimana mas? Ini kita buka, kita ndak terlalu ribet mas. Doanya doanya cuma 1, doanya Al-Fatihah. Nah tapi nanti di tengah-tengah ayatnya itu, di saat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita megang napas 7 kali mas semua. Nah, bentar po, ini maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini berarti kita baca 7 kali gitu apa? Iya. Jadi gini mas, umpamanya kita doain dulu mas. Ini mas ya, kita buka ya, kita doakan ya. Kita doakan Bismillahirrahmanirrahim dan sampai seterusnya. Maksudnya di saat kita baca sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita tahan napas mas. Tahan napas sampai 7 kali. Nah maksudnya tahan napas sampai 7 kali itu gimana gitu loh Pak, masih kok bingung siapa? Gini mas, berarti gini, kita apa bacaannya itu diulang sampai 7 kali atau? Iya, bacaannya diulang sampai 7 kali sambil tidak bernapas gitu? Iya, megang napas istilah orang Jawa mas. Tahan napas itu mas. Dibaca 7 kali. Terus kita minta apa? Supaya persalinannya siapa yang minta bersalin lahir itu, kita tujukan itu binnya siapa. Nah terus kita doakan ini. Setelah dia dilanjutkan dua iya karena nasta'in istilah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu mas ya. Terus kita tiupkan ini mas ke airnya ini. Nah ini kita tiupkan 3 kali cukup. Nah setelah itu tujuannya apa? Nanti setelah selesai, nah kita tutup lagi. Nah baru nanti kita ngomong ke yang pasien yang mau melahirkan itu. Nah nanti 1 ini minumnya ini dibagi 3 mas nanti. Yang taruhlah 1/4 diminum dulu, terus dibagi 3 pokoknya ambil supaya cukup diminumkan yang mau melahirkan itu. Yang kedua dibasuhkan di pusar mas, di pusar orang yang mau melahirkan itu. Terus yang ketiga di jempol kaki
itu dibasuhkan. Nah, dari proses ini alhamdulillah Mas ya, di saat kepanikan terjadi di rumah sakit bersalin itu, akhirnya bisa berjalan lancar. Lebih kurang itu setelah didoakan lebih kurang itu hampir 2 jam 3 jaman Mas, itu persalinan lancar. Sampai dari pihak Birajin sampai heran, kok bisa, padahal ini prosesnya kan susah. Berarti itu sudah tanpa operasi ya? Tanpa operasi akhirnya gitu Mas. Nah nanti ya cuma kita diminumkan, diusapkan ke pusar dan ke jempol kakinya itu Mas. Nah itu. Ini Popo, itu tadi terus keluar bayi itu tadi nyungsang nggak Po? Enggak. Oh bisa berubah. Iya. Itu ya. Jadi cuma prosesnya kan sakit Mas, gitu pola kan sakit. Maksudnya dari secara medis memang harus operasi. Cuma suruh nunggu dulu sampai sore itu makanya. Akhirnya lebih kurang 2-3 jam prosesnya ini diminum. Alhamdulillah persalinannya lancar. Ya selamat anaknya, alhamdulillah ya selamat ibunya. Nah, sebenarnya doa itu banyak juga Mas. Bukan apa. Kalau dari Jawa ada Mas, doa Jawa, cuma ada karena ada titik-titik yang menyebut kemaluan. Jadi kita pakai bahasa Arabnya aja, misalnya Al-Fatihahnya itu gitu Mas. Insya Allah sama, tinggal kita keyakinannya bagaimana untuk menerapkan doa itu. Nah dari situ kalau saya pribadi Mas ya, ini juga bukan cuma satu orang, pernah ada kejadian juga. Makanya ya percaya boleh, ndak ya boleh, monggo Mas. Ini intinya gini, ternyata persalinan itu juga berpengaruh daripada karma atau dari ibunya, akan bisa juga dari bapaknya. Maksudnya itu apa? Mungkin dia punya kesalahan fatal, itu akhirnya berpengaruh. Gitu salah satu contoh yang pernah harus minta maaf dulu lah pada orang tua gitu. Iya. Nah, makanya tergantung petunjuknya gimana. Kalau dulu yang pernah saya itu orang Sidoarjo itu, dia saya suruh minta maaf ke orang tuanya ibunya, karena orangnya dulu itu sempat diusir sama orang tuanya. Nah dari situ alhamdulillah Mas ya, sudah minta maaf, makanya dalam proses itu saya bilang bantu doa, ayo kita semua sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan. Lantaran doa ini, lantaran air putih ini, supaya persalinannya lancar. Doa yang utama dia saya suruh sama istighfar dulu aja Mas. Satu istighfar itu. Setelah istighfar dia berdoa juga bisa, terus saya doakan doa Al-Fatihah itu dan megengnya di iya karena butuh iya karena nasta'in itu 7 kali. Mungkin kalau di Jawa kenapa kok 7, ada yang namanya orang Jawa kadang 7 itu tujuannya untuk pitulungan kan juga bisa Mas. Untuk minta pertolongan, salah satunya gitu Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Po? Gini Mas ya, ini sekedar pengalaman masalah proses kelahiran. Ini yang kedua, ini pernah Mas kelahiran, di saat melahirkan itu ari-arinya tuh sampai juga lengket ke ususnya Mas.
bukan, maksudnya hari-hari ini lengket ke ususnya ibu apa? Ibu. Oh, gitu. Tapi sampai akhirnya itu prosesnya itu juga sangat ribet. Jadi kita pernah mengalami itu 2 kali, Mas, yang sangat mengerikan itu. Ya mungkin makanya kita bukan apa, Mas, ya. Kita hidup sedikit banyak, mari kita lebih berbuat baik ke orang tua kita masing-masing lah, Mas, ya. Iya. Jangan lebih terlalu menyakiti dalam hal sampai memberikan orang tua perasaan jengkel dan lain-lain. Efeknya dari situ, Mas. Nah, masalahnya satu, ya kalau mungkin kalau pas cuma kelahiran aja, Mas, kalau menimbulkan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan sampai anaknya meninggal, apa mungkin bisa yang mengandung, makanya kalau saya bilang gini, Mas, intinya doa apapun saya awali dengan kita istighfar dulu, biar kita sebagai manusia biar sadar kalau kita itu tidak luput dari salah dan dosa. Nah, apalagi proses melahirkan kan sangat riskan, Mas. Taruhlah botoane ya, taruhannya kalau orang nyawa, Mas, gitu, nyawa dari seorang ibu gitu. Makanya saya cuma sekedar aja, Mas, ya, berpesan gitu aja. Mungkin dari saudara teman kita yang ada mau melahirkan dan lain sebagainya, ingat kita harus tetap belajar sebaik-baiknya, Mas. Jangan menyakiti terutama orang tua kita yang melahirkan kita, maupun orang tua baik laki maupun perempuan, Mas, ya. Terutama kalau menurut saya ibu, Mas, terutama menurut saya. Ini sangat penting sekali, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, bagi kalian yang yang lagi hamil tua, apalagi lagi proses melahirkan, jangan sekali-kali, kalau bisa jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, terutama ibu kita gitu, karena di situ kalau ibu kita itu merasa sakit hati, itu bisa karmanya, itu bisa kepada istri yang mau melahirkan, jadinya nanti akan sulit melahirkan gitu, poinnya. Ya, salah satunya itu, Mas. Ya, kalau bisa kita harus intinya berbakti lah pada orang tua gitu. Iya. Mungkin ada lagi, Po, yang mau disampaikan, Po? Saya kira sudah cukup, Mas, itu. Ya, Bopo, mungkin kalau udah cukup bisa mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah, Po, monggo, Po. Oke, makasih. Ya, saya cuma sekedar berpesan aja, Mas. Ya, namanya manusia semua tetap punya salah dan salah, Mas. Apapun, tidak ada orang yang suci. Cuma setepatnya kita berusaha untuk menyadari kesalahan kita. Terus kalau melakukan sesuatu itu kita sudah menyadari, kita minta maaf. Nah, setelah minta maaf, doa yang paling kita istighfar dulu, Mas. Ya, insya Allah dengan lantaran doa istighfar dulu atau baru melakukan yang lain, insya Allah, Mas, dimudahkan prosesnya dalam kesulitan yang kita jalani gitu. Sampun nih, Po? Iya, sampun. Nah, ini sangat menarik sekali, saya tambahi, teman-teman. Jadi gini, dalam hal mau melahirkan, alangkah baiknya kita sebelum berangkat ke rumah sakit, kita sungkem dulu kepada orang tua, kita minta maaf pada orang tua, kepada mertua. Semoga kita minta doanya, semoga kelahirannya itu diberi kelancaran gitu, Pak. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kalian semua bisa terhibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.